Benar, banyak kali orang bilang kita ini sudah gila ya. Kenapa kita dibilang ODGJ? Karena kita tinggalin kenyamanan, masuk ke hutan, keluar masuk pedalaman, tinggalkan anak istri, berminggu-minggu, bahkan kemarin sebulan selalu ya. Iya. Nah, apa sih yang mau dicari gitu ya? Apa nggak lebih bagus? Ya di rumah saja main YouTube, live saja kan gitu saudaraku ya. Benar. Nah, gimana menurut pendapatmu saudaraku? Nah, Banyak yang membilang kita sudah gila. benar. Jadi Bapak Ibu semuanya, para pencinta Injil Habaget dan JDP Channel, banyak sekali mengatakan kami ini sudah gila, meninggalkan kenyamanan ya. Karena kami masuk kampung keluar kampung, dari desa ke desa, pulau ke pulau, kita khusus pedalaman Bapak Ibu. Karena kami berpikir, kami merenungkan, jarang sekali penginjil hari-hari ini masuk ke pedalaman. Ya, sangat jarang penginjil sekarang itu masuk ke pedalaman. Ada masuk hamba Tuhan ke pedalaman, ada pendeta masuk ke pedalaman, pergi pelayanan ke pedalaman, tetapi bukan untuk penginjilan. Kebanyakan itu hanya untuk buat KKR sama dengan seminar. Nah, kalau kita Bapak Ibu, kita benar-benar melakukan penginjilan. Oleh karena itu, bahkan door to door ya. Ya, kita juga door to door. Oleh karena itu, maka kita masuk ke pedalaman Bapak Ibu. Karena minimnya para penginjil ke pedalaman di kantong-kantong Kristen, akhirnya dimanfaatkan oleh para tetangga sebelah, oleh para guru palsu, oleh para nabi palsu, dan oleh para pengajar palsu. Mereka masuk ke pedalaman, masuk ke kantong-kantong Kristen. Mereka mencoba untuk membuat anak-anak Tuhan di pedalaman sehingga iman mereka goyah ya, sehingga mereka mau meninggalkan iman kekristenan, mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya jadi mukallaf Bapak Ibu. Ini sangat kita sayangkan. Oleh karena itu kami selalu sempatkan waktu kami untuk pergi ke pedalaman. Nah, begitu saudaraku dari saya. Ya, dan juga kita dikatakan sudah ODGJ karena kita, saudaraku ya, kemarin pergi ke Sumatera Barat, terus nyebrang kapal ke Pulau Mentawai, dari Pulau Mentawai pergi lagi ke Tapanuli Selatan Tapsel, di mana di situ daerahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Arifin Nababan. Habis itu pergi kita ke Taput, pergi lagi ke Aceh gitu. Padahal orang sudah berkata, jangan Bang Pendi, jangan Bang JDP ke Aceh, bahaya. Nah, bahaya katanya gitu ya. Bahkan kemarin itu mama saya sampai menangis sahabat. Kenapa menangis saudaraku ya? Karena lihat komentar-komentar. Awas kalian, ku cegat kalian di perbatasan. Nah, kan kendaraan kalian ku tandai. Sudah ku tandai mereknya ini. Nah, kami pergi ke sana, kata orang kami sudah begini sahabat. Orang ini apa ini, mau cari nyawa ini, mau cari mati ini kan gitu ya. Tetapi saudara yang terkasih, kita berdoa dengan hambanya ini ya. Dengan hambanya kita berdoa. Gimana? Kami sepakat dulu saudaraku ya. Tetapi semangatnya bukan kompimpa dulu, bukan. Bertanya ke Tuhan dulu. Gimana ini? Lanjut. Jadi itulah saudara yang terkasih, saudara boleh lihat di komunitas ya, hambanya dan saya, ada foto kita ke sana kemarin. Padahal kan kita sudah pergi juga kemarin, bulan berapa saudaraku? Bulan 8 tahun lalu. Kita ke Aceh. Nah, termasuk itu saudara Kristuber kita, sang debater terheran-heran. Boleh bersaksi sedikit saudara. Nah, jadi sang debater kemarin ketemu dengan kita Bapak Ibu. Bang JDP tidak ada waktu ya, beliau ada kegiatan dan juga beliau mau cuci mobilnya sudah kotor sekali kendaraannya. Nah, jadi tidak sempat ketemu sama sang debater. Sang debater bertanya kepada kita, dari mana kalian mendapatkan biaya untuk pelayanan, untuk penginjilan? Karena itu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak, uang yang sangat besar. Jadi saya jawab Bapak Ibu, saya sangat bersyukur bersama dengan saudara saya Bang JDP karena Tuhan memakai para komunitas Injil Habaget dan komunitas JDP Channel, sehingga setiap kegiatan kami, pelayanan kami posting di Injil Habaget dan di komunitas JDP Channel. Karena kita Bapak Ibu tidak ada yang mengutus ya, artinya tidak ada sinode yang mengutus kami, tidak ada gereja yang mengutus kami, dan juga tidak ada organisasi yang mengutus kami.
Jadi kami pergi sendiri karena amanat agung, perintah Alkitab, pergilah beritakanlah Injil. Oleh karena itu kami sangat bersyukur. Ada banyak teman-teman di komunitas, Bapak Ibu, saudara seiman di komunitas yang membantu kami. Ada yang memberi sekian, ada yang memberi sekian, sehingga berkat itu kami pergunakan untuk transportasi kami, untuk kami berbagi di pedalaman, dan juga semua yang kami butuhkan di pedalaman itu kami pergunakan berkat yang Bapak Ibu berikan di komunitas Injil Habaget dan komunitas JDP Channel, Bapak Ibu. Nah, apa yang kami lakukan di sana? Yang pertama sekali, Bapak Ibu, kami menjangkau kembali mereka yang sudah mukallaf, ya, yang sudah meninggalkan Yesus. Betul. Nah, sebagaimana yang kami katakan tadi di awal, Bapak Ibu, oleh karena minimnya penginjil masuk ke pedalaman, sehingga para guru palsu, pengajar palsu, para nabi palsu masuk ke sana. Ya, betul. Mereka mencoba untuk memberitakan Yesus yang palsu, memberitakan Yesus yang lain. Emang ada Yesus yang palsu, Yesus yang lain ada. Yesus yang tidak mati, Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang diserupakan. Nah, ini diberitakan oleh orang-orang luar, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memberitakan man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus yang mengatakan ana thariq ilal jannah, yang mengatakan ana thariq wal haq wal hayah, la ahadan yalhabu ilal abi illal bi, maka orang-orang seberang, para guru palsu, para nabi palsu, mereka sudah menyiapkan diri mereka, mereka sudah membekali diri mereka untuk masuk ke kantong-kantong Kristen, supaya menarik pemuda-pemudi Kristen untuk meninggalkan Yesus, sehingga mereka menjadi mukallaf. Ini terjadi di pedalaman Mentawai, di pedalaman Nias, dan di daerah kantong-kantong Kristen yang lain, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami berdoa sehingga kami sepakat, kami sehati, satu visi dan satu misi. Tidak ada saing-saingan di antara kami, dan karena kami melayani Tuhan bukan untuk saing-saingan. Akhirnya, puji Tuhan, Bapak Ibu, ada satu desa di pedalaman Mentawai, di mana di desa tersebut banyak sekali mu'alaf. Tuhan pakai kami berdua, puji Tuhan, ada banyak mu'alaf yang kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu kami hari-hari ini sering ke Pulau Mentawai, ya, sangat sering kami ke Pulau Mentawai. Sebulan, 2 bulan sekali kami ke Mentawai, 2 bulan sekali kami ke Mentawai. Untuk apa, saudaraku? Untuk membina para mu'alaf yang sudah kembali kepada Tuhan, menghambat penghijauan, dan menghambat juga penghijauan, menghambat orang-orang meninggalkan Yesus. Iya. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Betul. Mereka itu luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dukung pelayanan ini, bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, terutama sekali kantong-kantong Kristen, mereka kembali kepada Yesus, kepada Tuhan yang benar. Betul. Nah, ini dia, saudaraku, ya. Nah, kalau mereka saja, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semangat ya untuk melakukan penghijauan dengan segala dana mereka. Mereka punya itu loh, kapal ya, seperti speedboat dakwah gitu. Mereka lakukan gencar, tiada lelah untuk menyampaikan Mesias yang palsu. Mereka menyampaikan Injil yang palsu, tiada lelah. Mereka terus berjuang. Mereka saja yang berjuang begitu, apalagi kita saudari harus lebih lagi berjuang. Lebih giat. Saudara lihat ya, sekarang ini lagi musim orang berjalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah, saudaraku. Mereka ada yang bilang mereka, wah, udah ODGJ nih, udah gila ini, kan gitu ya. Tetapi saudaraku lihat semangat mereka, hanya untuk berjalan menuju yang mereka katakan tanah suci yang mereka percayai, ya harus kita hormati juga ya. Nah, mereka berjuang lakukan itu, dan lihat bagaimana euforianya orang di Malaysia, di mana-mana, saudaraku ya. Di Thailand mereka sambut, mereka dewa-dewakan, saudaraku. Nah, bukan maksud juga saya dan kita di sini dewa-dewakan, saudaraku ya, bukan berarti juga. Maksud saya begini, mereka saja sebegitu semangatnya, saudaraku ya. Kita pun orang Kristen harus lebih semangat lagi, saudaraku. Lihat semangat mereka, lihat semangat mereka, saudaraku. Ke tanah suci saja berjalan kaki. Bayangin, saudaraku. Kami sudah lihat di kantong-kantong Kristen, bahkan bukan hanya di kantong Kristen, di kantong mereka sendiri mereka semangat memualatkan orang Kristen yang merantau. Benar. Betul nggak, saudara ya, di Aceh gitu ya. Benar. Bukan hanya di kantong Kristen, di kantong mereka sendiri semangatnya sangat luar biasa. Bayangkan, dana itu tidak kecil. Membuat satu kampung mualaf itu tidak kecil dananya, saudara ya. Oh, beli tanah berhektar-hektar, menjadikan kampung mualaf. Iya. Membangun rumah, barak-barak yang lain, kebutuhan sepeda motor mereka. Waduh,
saudaraku. Bahkan Besar sekali dananya. bahkan apabila ada mualaf yang mau disunat, dipotong burungnya, atau dengan bahasa saya saudaraku apa namanya, dipotong bolulu ya, dipotong bolulu Bapak Ibu. Itu apabila ada mualaf laki-laki yang mau dipotong bolulunya, itu dikasih uang loh Bapak Ibu, dibayar 250, ada yang 300, ada yang 150, ya tergantung negosiasinya Bapak Ibu. Bahkan ketika ada mualaf yang sangat yang aktif dia di musala, di tempat-tempat yang sudah mereka siapkan, itu Bapak Ibu digaji Bapak Ibu, diangkat jadi ketua mualaf. Betul. Kita bisa membuat perbandingan antara mualaf dan murtadin. Ketika kami yang dari lahir Islam percaya kepada Yesus, khususnya saya bersama dengan saudara saya, kita tidak membicarakan orang lain. Kita terusir dari keluarga, Betul. diintimidasi, diancam, dihina, Dilarang. dicemooh, dicaci maki, diholol-hololkan darah Bapak Ibu. Dan apalagi kita bisa tinggal di kampung itu, tidak akan bisa untuk bertemu dengan orang tua Bapak Ibu. Saya sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengan mama saya. Rindu sekali, sayang dan cinta sekali kepada mama. Ketika saya ingin kembali, ada banyak ancaman-ancaman yang datang silih berganti. Kalau kau pulang ke Aceh, menginjakkan kaki di Aceh, ketahuan sama kami, gorok leher, mati, binasa kau, segala macam Bapak Ibu. Tetapi semangat kami di dalam memberitakan Injil, semangat kami di dalam memberitakan kabar baik, menceritakan man huwa Yesua, itu tidak akan kendor saudaraku. Amin. Nah, kita bisa buat perbandingan. Sementara mualaf Bapak Ibu, mereka bebas tinggal di kampung halamannya, dan mereka bebas melakukan aktivitas mereka sebagaimana seorang mualaf. Bahkan mereka bisa bebas mengajak orang Katolik ataupun Kristen untuk menjadi mualaf. Betul. Itu kami temui di Mentawai Bapak Ibu, di salah satu desa pedalaman Mentawai. Bikin kedai lagi dia. Bikin warung lagi, bikin kedai. Kami jumpai orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saudaraku, kami datangi desa tersebut, puji Tuhan, sudah banyak di desa itu mualaf yang kembali kepada Yesus. Itu berkat Tuhan yang memakai kami, berkat kegigihan kami, berkat semangat kami dalam memberitakan Injil, dalam kasih Tuhan. Amin. Akhirnya mualaf itu sadar akan keselamatan. Pada akhirnya mereka kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Betul. Bahkan ada beberapa ketua mualaf yang sudah kembali kepada Yesus. Kami lagi buat pembinaan terhadap mereka, kami lagi mementori mereka, kami didik mereka Bapak Ibu, agar mereka bisa menjangkau temannya yang masih mualaf. Nah, ini Bapak Ibu kerinduan kita berdua, ya. Kerinduan kita berdua, kami lagi membina para mualaf ataupun ketua mualaf yang sudah kembali kepada Yesus. Bikin pos murtadin. Iya, supaya mereka kuat, kami mentori supaya mereka bertumbuh, kami bina supaya mereka memahami makna yang sebenarnya tentang keselamatan. Dan kita persiapkan mereka untuk menjangkau kembali teman-temannya, saudaranya yang masih mualaf Bapak Ibu. Bahkan kami kemarin itu sudah lihat satu rumah Bapak Ibu ya. Kami sudah lihat satu tempat di pedalaman Mentawai. Rencana kami kalau sesuai dengan harga, kami akan beli rumah tersebut dan kami akan jadikan pos penginjilan murtadin di Mentawai, daerah pedalaman. Kita tidak akan bisa publikasikan Bapak Ibu karena waktu bulan 8 yang lalu kami publikasikan kegiatan kami di pedalaman Mentawai. Setelah kami pulang, mereka dihasut kembali Bapak Ibu oleh para guru palsu dan oleh para pengajar serta para nabi palsu yang sangat biadab itu. Kita sering sekali mendengar bahwa pemuka agama mereka mengatakan jangan membawa agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi mereka langgar Bapak Ibu. Mereka berdakwah terhadap orang yang sudah beragama. Mereka mengajak orang yang sudah beragama. Tetapi ketika itu kita lakukan, mereka anggap penistaan agama, mereka anggap kristenisasi. Maka kami berdua putuskan, kalau kalian tidak mau dikristenkan, jangan memualafkan. Stop pemualafan di Pulau Mentawai. Kami tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak Tuhan. Kalian cuci otaknya, ya. Kalian cuci otaknya, kalian hasut sehingga pemuda-pemudi Mentawai meninggalkan Yesus jadi pengikut kalian. Nah, hati-hati, kalian berhadapan dengan Tuhan, ya. Kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah takut, karena yang kami layani adalah orang-orang Kristen yang sudah kalian mualafkan. Nah, itu dari saya, saudara. Nah, mereka saja sahabat ya memberitakan Mesias palsu semangat,
tidak kenal lelah. Masa kita mau memberitakan kabar baik yang asli tidak semangat? Kita harus semangat, saudara. Yes. Nah, seperti kata hambanya tadi ya, di Pulau Mentawai. Sebenarnya bukan hanya di Pulau Mentawai, di Sumatera Utara, saudaraku, gencar sekali. Kemarin kita naik Grab. Nah, Grab ini namanya ya Ahmad, tidak saya sebut nama panjangnya, tapi dia bermarga Simanjuntak. Kita cerita, saya pikir dia adalah seorang muslim dari lahir. Ternyata dia seorang mukallaf. Nah, saudaraku, seorang mukallaf. Dan saya melihat di Sumatera Utara banyak sekali orang Batak, orang Nias itu, nggak tahu saya kenapa, saudaraku, demi uang, demi sarung rela tinggalkan Tuhan Yesus, demi pekerjaan diangkat jadi guru rela tinggalkan Tuhan Yesus. Miris, sahabat ya. Nah, ini demi jodoh kita ketemu, sahabat ya, tentang agama barunya ya, tentang Sudah 3 anak. sudah 3 anaknya tidak tahu bahasa Arab, cinta sekali, sahabat, dengan agama barunya. Bayangin, sahabat, dia tidak tahu, ditanya oleh hambanya, ngerti bacaannya ini nggak tahu, ngerti artinya ini nggak tahu. Nah, banyak nggak tahunya, sahabat ya, tetapi dia cinta dalam kebutaan. Nah, banyak, bayangkan, sahabat ya, ada banyak orang seperti itu di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, inilah tugas kita, bagaimana menemui mereka, menguatkan mereka. Akhirnya hambanya menceritakan, coba ceritakan, saudara. Nah, pada waktu itu kami pesan Grab, Bapak Ibu. Ketika ya, kami naik Grab, kami tanpa sadar bahwa Grab yang kami tumpangi itu, kami pesan itu adalah seorang mukallaf. Nah, ketika kami bertanya, Tapi kita kayak orang Arab ya, ya, kayak awalnya. orang Arab berjenggot dia, Bapak Ibu. Ketika kami bertanya, Bapak Muslim ya? Bukan, saya mu'alaf, katanya. Ya, saya bukan Muslim, maksudnya bukan Muslim dari lahir, Bapak Ibu. Dia mu'alaf. Lalu Bapak Ibu terjadi sharing pada akhirnya saya bertanya, Bapak, kenapa Bapak mu'alaf? Beliau katakan, ya mau bagaimana lagi, saya mu'alaf karena istri. Nah, Jadi ketika beliau bertemu dengan seorang perempuan, orang Batak juga, buru Batak juga, tapi Mandailing, daerah Mandailing ya, Tapsel. Akhirnya beliau mengalah dan meninggalkan iman kepercayaannya. Akhirnya orang tersebut jadi mu'alaf. Lalu saya katakan, kita beda, kita sama Pak, tapi ada perbedaannya. Apa samanya dan apa bedanya? Kalau Bapak dari Kristen ke Islam, saya dari Islam ke Kristen. Lalu beliau katakan, Bapak dari gara-gara menikah juga? Oh bukan, saya bilang. Saya percaya kepada Yesus setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya katakan, anak Tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illa bi, la ahadan yadhhabu ila al-abi illa bi. Ketika saya membaca ayat tersebut, Bapak Ibu, beliau tersentak. Beliau katakan, loh, bisa bahasa Arab ternyata, katanya. Loh, saya dari Islam, saya bilang, saya pernah mondok di pesantren. Saya orang Aceh, Pak. Yang membuat saya heran, Pak, Bapak meninggalkan Yesus karena perempuan. Saya percaya kepada Yesus dan kehilangan segala-galanya. kebenaran. Saya percaya kepada Yesus karena menemukan kebenaran di dalam Yesus, karena menemukan kehidupan yang kekal di dalam Yesus, karena ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Akhirnya Bapak itu terdiam, Bapak Ibu, dan sampailah kami di penginapan di daerah Medan. Lalu kami turun, kami berdua berpesan kepada Bapak tersebut, Bapak, ingat pesan kami Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak tidak akan bisa masuk surga dengan amal Bapak, dengan kebaikan, dengan pahala Bapak. Ini belum turun, Bapak Ibu, tapi sudah sampai. Saya masih sempatkan untuk ngomong Injil, saya sempatkan untuk ngomong keselamatan. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak tersebut sudah meninggal, tugas saya sebagai evangelis, tugas kami berdua sebagai penginjil, itu sudah selesai. Beban kami tidak ada lagi. Kenapa? Kami sudah memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan. Diterima, puji Tuhan. Ditolak ataupun tidak diterima, itu urusannya beliau, Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak itu sudah begini tuh, tidur satu malam nggak bisa Iya, tidur. benar. Udah pening ya. Benar. Jadi Bapak Ibu, kami sangat bangga sekali. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai kami. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya untuk membantu pelayanan kami, untuk mensupport kami, untuk memberikan nasihat kepada kami, untuk menegur kami. Bahkan Bapak Ibu selalu mendoakan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan Bapak Ibu, di bulan 4 nantinya rencana kami akan berangkat ke Lampung. Ke pedalaman juga. Tempat yang kami tuju pedalaman, Bapak Ibu. Bapak Ibu dukung dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita, terutama sekali
banyak orang-orang dikuatkan yang lahir dalam kekristenan, yang Kristen KTP, suam kuku, mereka benar-benar mengalami Tuhan, mereka benar-benar paham akan keselamatan, mereka benar-benar tahu bahwa keselamatan yang hakiki itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kita beritakan Injil dengan cara kami. Yang ketiga, kita menjangkau mereka yang sudah mualaf, Bapak Ibu. Yang keempat, kami buat seminar Islamologi. Nah, saudaraku, di sebuah desa di pedalaman Mentawai, kami ingat ketika kami datang ke sebuah desa, di desa tersebut Bapak Ibu, lampunya itu dari jam setengah 7 sampai jam 8. Sementara kami buat seminar dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, Bapak Ibu. Kenapa lama sekali? Karena orang Mentawai itu sangat suka sekali mendengar apa yang kami sampaikan, apalagi hal-hal yang baru yang kami sampaikan. Ditambah lagi Bapak Ibu, ketika kami sharing bersama dengan jemaat Tuhan di sana, di sebuah rumah di mana banyak sekali orang berkumpul, itu kami bawa biskuit, kami bawa kopi, teh, gula, dan juga permen, Bapak Ibu. Dari mana uang yang kami dapatkan? Bapak Ibu yang memberikan. Itu dari support saudara semua. Dari mana beli bensinnya? Kami juga beli bensin, Bapak Ibu. Jadi ketika tempat sampai di desa itu, Bang JDP bertanya, kok belum nyala gensetnya? Bapak itu, seorang bapak berkata, kami belum isi bensin. Mereka tidak ada uang, Bapak Ibu. Jadi kami keluarkan berkat yang Bapak Ibu berikan, kami kasih supaya mereka bisa beli bensin. Begitu nyala, kami keluarkan kopi yang kami bawa, kami keluarkan biskuit yang kami bawa, kami keluarkan teh yang kami bawa, gula yang kami bawa, ngopi bersama, minum bersama di situ. Kami bergantian sharing, 1 jam. Yang hadir ratusan orang itu, yang hadir banyak sekali, ratusan orang. Bukan di gereja, di rumah. Bukan di gereja, di rumah. Ratusan orang. Banyak sekali yang hadir. Nah, inilah yang kami lakukan di pedalaman Mentawai, saudara ya, dan di daerah-daerah yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu melihat postingan-postingan kami di komunitas, kenapa kami buat di komunitas? Karena itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mensupport, mendukung, dan mendanai penginjilan kami. Karena kami tidak ada donatur, ya. Kami tidak ada donatur, kami tidak ada yayasan, kami tidak ada sinode yang menyuruh kami, tidak ada gereja yang menyuruh kami. Tidak ada ketua juga. Beliau ini ketuanya, saya anggotanya. Begitu juga sebaliknya. Beliau ketuanya, saya anggota, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kami banyak saling membantu. Ya, saling membantu, saling mensupport, mengasihi, mendoakan. Dan beberapa waktu yang lalu ketika di pedalaman beliau sempat drop ya karena kecapean. Begitu kembali dari pedalaman Bapak Ibu, saya yang mulai drop ya. Nah, saya mulai drop dan puji Tuhan masih beberapa hari lagi saya di daerah ini. Nanti Bang JDP kembali ke rumahnya, saya nginap di sini dan beberapa hari ke depan saya akan kembali ke rumah karena sudah 25 hari saya meninggalkan keluarga, Bapak Ibu. Dan bulan 3 nantinya kami jalan, bulan 4 juga kami jalan. Bulan 2 ini kami istirahat, Bapak Ibu, di rumah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan memakai saudara semuanya untuk memberkati pelayanan kami. Makanya kami tulis di komunitas Injil Habaget dan komunitas JDP Channel. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, seluruh subscriber Bang JDP Channel yang sudah mensupport pelayanan yang kami lakukan di Pulau Mentawai. Dukung terus dalam doa Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan satu hal lagi, bahwa kerinduan kami untuk mendapatkan tempat di pedalaman Mentawai. Kami sudah lihat rumah, rumahnya sangat sederhana, benar-benar sederhana Bapak Ibu, tapi kami sudah lihat. Kalau cocok harga, kami akan beli tempat tersebut, kami jadikan pos penginjilan murtadin. Jadi mu'alaf nantinya ketika kami datang kumpul di situ. Karena selama ini Bapak Ibu, ketika kami datang ke desa tersebut, kami tinggal di rumah warga. Jadi kami kadang-kadang merasa malu ya, merasa malu. Penginapan di sana tidak ada Bapak Ibu, makanya kami nginap di rumah warga. Jadi ketika kerinduan kami utarakan kepada tokoh setempat, ya, tokoh desa setempat, akhirnya oleh pihak tertentu di desa tersebut memberikan sebuah rumah kepada kami. Kalau Bang Pendi dan Bang JDP ada berkat, nah inilah, ambillah rumah ini katanya, dengan harga yang sangat terjangkau. Memang rumahnya sangat sederhana. Mereka berjanji mereka akan bersihkan, mereka akan cat ulang nantinya, dan tentu mereka akan buat juga bak mandi buat kami Bapak Ibu ya. Jadi ketika kami datang, kami tidak perlu lagi nginap di rumah warga, kami sudah ada tempat di sana, dan tempat itu kita akan jadikan pos
penginjilan murtadin, dan nanti yang akan hadir untuk mendengarkan, belajar adalah para mu'alaf, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi mu'alaf di Mentawai dengan mu'alaf yang beredar di media sosial itu sangat berbeda. Mu'alaf di Mentawai, Bapak Ibu, mereka mu'alaf karena ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan. Kalau mu'alaf yang beredar di media sosial seperti Donditan, siapa lagi itu, Nora Aritonang, Faruk yang katanya mu'alaf juga, dan banyak lagi mu'alaf-mu'alaf yang lain, itu mereka mu'alaf karena kepahitan terhadap gereja, kepahitan terhadap pendeta, kepahitan terhadap sinode, terhadap jemaat, dan terhadap gembalanya. Itu Bapak Ibu sangat sulit mereka kembali kepada Yesus. Tapi mu'alaf-mu'alaf yang kami jumpai di pedalaman Mentawai, mereka bukan kepahitan karena pendeta, mereka tidak kepahitan kepada gereja, mereka tidak kepahitan kepada jemaat Tuhan, kepada penetua-penetua jemaat, tetapi mereka jadi mu'alaf karena ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan. Dan mereka benar-benar diiming-iming, ya, dikasih sembako, dikasih sarung, dikasih pakaian, bahkan ada yang disekolahkan, diiming-iming pekerjaan dan pendidikan. Akhirnya mereka jadi mu'alaf. Oleh karena itu Bapak Ibu, mereka mu'alaf bukan karena kepahitan, tapi mereka mu'alaf karena ketidaktahuan mereka akan Kristus, dan juga karena iming-iming. Nah, inilah ketika kami hadir, kami ceritakan siapa kami, maka mereka sangat menerima kami, dan kami sharing sepanjang hari di mana kami berada, sepanjang waktu, kecuali jam 2 pagi kami, Bapak Ibu, di pedalaman baru kami istirahat jam 2 pagi. Itu dari saya, saudaraku. Silakan. Nah, itu saudaraku yang terkasih ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita melihat ya, bagaimana mujizat Tuhan sangat luar biasa terhadap saya dengan hambanya ya. Nah, kadang-kadang Tuhan antarkan orang yang tidak kenal Tuhan untuk kita sampaikan Injil, untuk kita sampaikan kabar baik. Nah, beberapa hari yang lalu ya saudaraku ya, kita bertemu dengan seorang wanita masih pakai hijab, sahabat. Masih pakai hijab. Nah, hambanya waktu itu lagi di kamar lagi live atau lagi apa waktu itu ya. Nah, saya ketemu, cerita gitu ya. Dia, saya lihat saudaraku, dari wajahnya sangat alim sekali ya. Dan ternyata betul dia pacaran dengan seorang saudara kita Katolik. Dan lucunya ini bilang gini, ajak saya masuk Islam, kata suaminya ini, saudaraku. Nah, istrinya pun dengan senang mengajak suaminya masuk Islam. Nah, waktu ketemu saudaraku yang terkasih dengan kita, saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, jalan kebenaran, saudara yang terkasih. Dia terkaget-kaget. Bahkan banyak bahasa-bahasa Arab yang dia tidak tahu, sahabat. Ya, saudaraku ya, tidak tahu dia, tidak mengerti apa-apa. Nah, saudara, apa yang dia katakan? Bang, minta nomor teleponnya, saya akan masuk Kristen. Wah, saudara yang terkasih, luar biasa sekali saudaraku. Tuhan bekerja. Dan besok hambanya ini saudaraku, Evangelis Effendi Usman, ketemu dengan pelaut lagi saudaraku ya, pelaut ya. Nah, jago bahasa Inggris saudaraku. Tanpa sengaja, ini jalan Tuhan saudaraku. Tuhan antar gitu ya, orang yang dari sebelah Tuhan antar. Nah, besoknya abang-abang seorang pelaut pintar bahasa Inggris, nggak tahu, entah hujan entah angin, ingin tahu kebenaran, cerita dengan hamba. Boleh ceritakan kesaksian ini? Nah, ini lucu juga Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan hantar jiwa-jiwa itu. Kami sering berdoa Bapak Ibu, Tuhan berikan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Berikan jiwa-jiwa supaya kami bisa melayani mereka Tuhan. Kami buta tempat ini, kami buta daerah ini. Tolong Tuhan, gerakan mereka supaya mereka bisa bertemu dengan kami. Jadi saudaraku, ada banyak hal-hal yang aneh yang kami jumpai di lapangan di pedalaman Mentawai. Sebagaimana yang diceritakan oleh saudara saya, Bang JDP. Besok paginya ketemu tour guide. Ya, dia yang membawa-bawa bule. Dia karena dia bisa bahasa Inggris. Ketika ketemu dengan kami, sharing, dia berkata, alhamdulillah. Saya bilang, loh, abang mu'alaf? Iya, saya mu'alaf Pak. Oh, mu'alaf itu bukan Islam lahir? Bukan, mu'alaf. Wih, saya bilang, kenapa bisa mu'alaf? Ya, katanya, dulu di desa saya itu kepercayaannya itu adalah Katolik semuanya. Lalu ada juga kepercayaan lain yang namanya Bahai, kepercayaan Bahai. Lalu tidak lama berselang berjalannya waktu masuklah Islam ke sana. Akhirnya dia jadi Islam. Habis itu saya ceritakan, wah kita kebalik. Kenapa kebalik? Bapak dari dari Katolik ke Islam, saya dari Islam ke Kristen, percaya kepada Yesus. Akhirnya dia tertarik mendengar. Dia katakan, kok bisa Bapak percaya kepada Yesus? Bapak dari mana? Saya ceritakan, saya orang Aceh. Tanpa kaget dia Bapak ini.
Karena bagi dia tidak ada orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Dia katakan kepada kami, sepengetahuan saya sudah besar, Aceh itu Islam sebenarnya. Sepenuhnya Islam, semua Islam. Tidak ada orang yang Kristen. Coba Bapak ceritakan, kenapa Bapak bisa menjadi pengikut Kristus? Bisa meninggalkan Islam yang agama paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata mualaf itu, Bapak Ibu. Akhirnya dengan senang hati saya ceritakan, saya bilang, memang benar. Ya, Aceh itu mayoritas Islam. Tapi itu dulu, saya bilang. Dulu Aceh mayoritas Islam. Sekarang Tuhan tangkap satu persatu orang Aceh supaya berbicara dalam bahasa Aceh, berbicara Injil dalam bahasa Aceh, memberitakan Injil dalam bahasa Aceh, menceritakan tentang Yesus dalam bahasa Aceh. Saya ditangkap oleh Tuhan pada tahun 2014 dan saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus pada tahun 2016 setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, anak Tariq ilal jannah. Nah, Bapak Ibu, yang membuat banyak orang terkagum-kagum di pedalaman, terutama sekali mualaf, saya bisa Arab, Bapak Ibu. Nah, ini modal kami berdua. Ya, beliau dalam bahas tentang Alkitab, saya dalam Islamologi. Ketika sharing Islamologi, beliau diam. Itu urusan saya. Setiap sharing Islamologi, itu urusan saya. Setiap sharing tentang Alkitab, saya diam, Bapak Ibu. Itu urusan saudara saya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bacaan saya membaca ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Arab, mereka berpikir, wih, Bapak ini pintar sekali Al-Quran, Bapak pintar sekali hadis. Saya bilang, Abang, ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis, ini Alkitab yang saya baca dalam bahasa Arab. Kaget Bapak Ibu. Saya ceritakan siapa itu Yesus Kristus. Saya ceritakan dia tidak pernah diserupakan. Dia benar-benar mati, dia benar-benar disalibkan dan dilihat, disaksikan oleh ratusan mata, ribuan mata. Tercatat dengan rapi bahwa kebenaran kelahiran Yesus, kebenaran kematian Yesus di atas kayu salib, kebenaran kebangkitan Yesus setelah mengalami kematian, dan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab begitu rapi adalah Yesus datang yang kedua kali ke muka bumi ini. Kalau Abang tidak percaya kepada Yesus, sebentar lagi kita berpisah. Saya akan kembali ke Padang dan besok kami lanjut perjalanan ke daerah lain. Seandainya terjadi badai di laut, Abang mati. Kalau Abang tidak kembali kepada Yesus, Abang mati masuk neraka, saya bilang. Dan hebatnya lagi saudaraku ya, yang saya injili malamnya dan yang dirimu injili paginya, hari itu mereka bergabung membakar ikan untuk kita. Untuk kami. Luar biasa. Jadi mu'alaf dan muslim itu bergabung, mereka bakar ikan buat kami. Jadi mereka kesan saudaraku. Jadi banyak banget cara Tuhan. Hari itu mereka bakar ikan saudaraku untuk kita ya. Luar biasa saudaraku ya, cara Tuhan itu. Aduh. Jadi saudaraku, luar biasa. Abang ini menunggu kedatangan kami lagi. Ya, dia bilang Bang Pendi, nanti kalau datang lagi Abang, saya akan mempertemukan dengan keluarga saya. Karena istrinya Bapak Ibu Islam, ya, Islam istrinya. Kalau dia sama-sama mu'alaf mereka, tapi mu'alaf dari kecil. Ceritanya sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Jadi beliau berkata kalau Bang Pendi bersama Pak JDP datang lagi, saya akan membawa untuk ketemu keluarga saya, istri saya, dan juga saudara-saudara saya yang lain. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu rencana Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka banyak cara Bapak Ibu, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kami ya, belum pernah mempermalukan kami. Oleh karena itu, sekali lagi kami berdua sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mensupport, yang selalu mendukung, yang selalu memberikan semangat kepada kami, dan yang selalu membawa kami dalam doa syafaat Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, yang pastinya tidak kita publikasikan, yaitu acara KKR seminar saudaraku ya. Nah itu beberapa tempat saudara ya yang kita lakukan, itu dihadiri banyak sekali orang. Ada kita lakukan di pedalaman itu, anak muda antusias sekali. Banyak hebatnya sekali. Saudaraku ya, mereka bertanya pertanyaan yang di luar nalar. Ternyata isu-isu seperti itu sudah sangat kuat sahabat, dan mereka tahu untung mereka bertemu dengan hambanya Evangelis Effendi Usman dan JDP Channel, sehingga mereka ketika bertanya kepada orang tepat. Bukan bertanya kepada pembawa kabar palsu. Seandainya mereka bertanya saudaraku kepada pembawa kabar Mesias palsu, tersesat mereka.
dan luar biasa ratusan anak muda ramai sekali datang saudara. Mereka antusias bertanya, dan hebatnya lagi mereka sampai dibatasi waktunya. Cukup satu pertanyaan saja, jangan banyak-banyak karena responnya. Boleh ceritakan saudara tentang itu sedikit? Karena ramai sekali Bapak Ibu yang hadir sehingga kami membatasi membatasi waktu. Ya, tidak boleh banyak-banyak bertanya karena banyak sekali orang yang antusias, anak-anak muda, pemuda-pemudi Kristen Mentawai yang sangat antusias untuk bertanya kepada kami baik secara Alkitab maupun secara Islamologi. Bahkan ada beberapa pemuda mu'alaf yang kami tidak tahu mereka ikut seminar itu Bapak Ibu. Nah, inilah enaknya di Mentawai saudara ya, mereka tetap ikut sekalipun mereka sudah mu'alaf. Kenapa mereka ikut? Karena mereka mu'alaf Bapak Ibu, ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan, mereka dihasut. Sehingga dengan hadirnya kita bawa kabar baik, bawa kabar sukacita, dan mereka melihat keseriusan kami dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan penginjilan. Mereka hadir, mereka dengar, dan puji Tuhan ada saja orang-orang baru yang bertobat kembali kepada Yesus. Amin. Ini adalah luar biasa dan kami akan kembali lagi nantinya, tapi sebelum kami kembali ke Mentawai kami akan ke Lampung Pedalaman Bapak Ibu, karena kami sudah berjanji dengan beberapa hamba Tuhan di Pedalaman karena mereka butuh kami di sana untuk menjangkau yang sudah mu'alaf ya, dan untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Bapak Ibu, isu yang terjadi di TikTok itu masuk ke pedalaman-pedalaman. Betul. Masuk ke pedalaman. Kalau kita tidak memberitakan Injil di pedalaman, guru palsu akan masuk. Dulu Bapak Ibu, penginjil misionaris itu masuk ke pedalaman. Sekarang banyak penginjil, banyak misionaris masuk ke gedung-gedung gereja di kota-kota. Kenapa tidak mau lagi ke pedalaman? Karena ketika ke pedalaman itu menghabiskan biaya besar. Ya, kita bukan mendapatkan PK di sana Bapak Ibu. Kami Bapak Ibu pernah di sebuah gereja di desa yang sangat terpencil di pedalaman, yang tidak ada lampu sama sekali. Saya masuk ke gereja pelayanan pakai celana ponggol. Saudara saya ini ditanyalah, dia bertanya dengan seorang pemuda sudah dewasa sebenarnya ya. Kenapa tidak ke gereja? Dibilang tidak ada uang persembahan Bapak Ibu. Aduh, itu sedih. Sedih sekali. Lalu saudara saya ini berapa dari kasih berkat saudaraku? Oh, agak lumayan lah karena saya sedihnya gitu. Lalu pemuda itu Bapak Ibu senang sekali. Dia bilang 10.000 kayaknya, lupa saya. Bapak ini Bapak kasih berkat banyak sekali ke saya. Nggak apa-apa, yang penting kamu ke gereja beribadah. Jadi saudaraku, kita di pedalaman itu bukan berharap PK sama hamba-hamba Tuhan di pedalaman, tapi justru berkat itulah kami membawa kabar baik dan kami sekaligus membawa berkat. Berkat dari mana? Dari Bapak Ibu. Bapak Ibu memberkati kami, berkat itu kami bagikan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman, walaupun tidak banyak. Bahkan kami makan, minum bersama dengan mereka. Kopi, selesai ibadah kami buat ngopi. Kami yang bawa, tapi mereka yang buat Bapak Ibu. Kami keluarkan biskuit kami. Bahkan kalau malam hari Bapak Ibu kami juga bawa supermi, makan bersama dengan orang-orang yang ikut seminar. Kita juga nginap tempat orang, bawa juga lauk, bawa ayam, bawa beras juga. Jadi kami nginap di rumah orang Bapak Ibu. Kami juga bawa apa yang kami makan. Ya, jadi kami bawa beras, kami bawa lauk, kami bawa minyak goreng, bawang, cabai, kami belanja di kota, bawa ke pedalaman, baru dimasak di rumah di mana kami tinggal Bapak Ibu. Itulah perjuangannya. Kalau ke daerah Nias Bapak Ibu, itu kalau kami masuk ke pedalaman Nias, itu rumah-rumah yang ada di pedalaman Nias itu menyambut kami luar biasa. Kami jarang membawa karena mereka persiapkan. Tapi kalau di Mentawai Bapak Ibu, benar-benar kita berjuang luar biasa. Dan berkat itu dari mana? Dari para subscriber Injil Hamaget dan subscriber JDP Channel. Ya, itu saudara terkasih ya. Jadi banyak hal yang mungkin tidak kita ceritakan ya dalam live ini. Ya, pertama kita menjaga juga perasaan saudara kita sebelah. Kedua, kita juga menjaga keselamatan dari orang-orang yang mukallaf maupun yang terima Yesus pertama sekali. Nah, kita jaga semuanya saudara yang terkasih. Tetapi dalam pelayanan kita ini banyak hal yang memang kita alami begitu luar biasa. Makanya dikatakan orang kita sudah ODGJ, sudah gila. Nah, karena apa saudaraku? Kalau gila di dalam Tuhan itu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Iya, kami pun baru tahu itu saudaraku, dibilang orang udah gila Pak JDP dan Pak Pendi katanya. Ditinggalin zona kenyamanan, tinggalkan. Ya memang jujur saudaraku ya, kalau kita di rumah saja live saja ya, kalau kita gunakan uang
pendapatan kita, ya bisa saja kita senang zona nyaman di rumah tiap hari bersama istri, bersama anak-anak ya, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, nah itulah saudaraku yang kita harus lakukan. Dan jujur saudaraku, tidak ada kita patah semangat ya, semangat terus saudara. Semangat. Makanya begitu dibilang kita ODGJ, kita heran. Karena apa? Karena kita merasa sukacita pelan ini, dan luar biasa istri-istri kita pun sangat mendukung. Sangat mendukung saudaraku, saya pun nggak nyangka gitu ya. Nah, sangat mendukung dan mendoakan. Semangat terus Pak, semangat terus sayang, katanya gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Jadi memang di dalam perjalanan kita transportasi apa saja yang digunakan, ya kapal, pompong, sampan, trepel juga saudaraku ya, bus, trepel itu, dan juga mobil pribadi saya, dan juga sepeda motor, banyak hal saudaraku. Jadi tidak hanya satu kendaraan transportasi, banyak yang kita gunakan, karena di pedalaman itu juga banyak yang tidak bisa masuk pompong tetapi bisa masuk sepeda motor. Nah begitu. Jadi di dalam pelayanan ini, jujur itu berkat doa Bapak Ibu Saudara ya, kita berjalan dalam mujizat senantiasa. Itu yang saya katakan, diantarkan Tuhan 2 orang ke tempat di mana kita menginap dari seberang. Satu dari seberang dari lahir, satu lagi sudah mukallaf. Dan di hari kedua mereka berkumpul bersama memasakkan ikan bakar untuk kita. Itu hebat saudaraku. Saya jadi teringat kisah Tuhan Yesus, ikan bakar itu ya. Kita makan ikan bakar saudara, disambut, dan mereka sangat senang sekali, dan dia terkagum-kagum akan Yesus. Makanya saya katakan ya, kita orang Kristen, mari dong kita ini juga jaga diri kita, berbuahlah, tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Oke saudaraku, tambahin lagi terakhir. Itu dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, doa kami kepada Tuhan untuk Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu untuk melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani dan saling memperlengkapi, saling mendoakan. Dan kami puji Tuhan Bapak Ibu, kami berteman, bersahabat itu sudah lebih 3 tahun. Ya, dan kemarin saya bertemu dengan Mama Bang JDP. Mama Bang JDP sayang sekali sama saya. Saya sampai dipanggil si Pudan. Ya, mana si Pudanku? Mana si Pudanku? Karena Bang JDP ternyata Bapak Ibu, saya berdengar, saya sedih sekali. Beliau dulu punya seorang adik ya, laki-laki, sudah meninggal. Hamba Tuhan juga, penginjil juga, sangat sederhana, sudah dipanggil ke rumah Bapa di surga, sudah duluan pulang. Jadi ketika Bang JDP bertemu dengan saya baru beliau cerita, Bapak Ibu, ini sangat sedih ya. Yang cerita bukan beliau, tapi mama beliau cerita, Pudan, sini dulu kan kamu, katanya. Kenapa? Ini mumpung abangmu sudah pergi belanja ke belakang, kamu duduk sebentar. Abang bilang, Bang JDP maksudnya Bapak Ibu, kamu ini sifat-sifatmu itu mirip sekali sama adik kandungnya Bang JDP. Jadi Mama berharap kalian berdua jangan pernah berantem, jangan pernah marah. Jadi Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Mama Bang JDP, kami tiap hari, hampir tiap hari ya, saya ditelepon sama Mama. Udan, ada dimarah-marahinnya kamu sama abangmu? Kadang-kadang saya bercanda Bapak Ibu, baru saja aku dimarahin, Mak. Kenapa kok Mama bisa tahu? Iya, perasaanku nggak enak. Kupikirnya kamu pasti dimarahin. Ternyata benarnya kamu dimarahin. Iya, Mak. Ditelepon lah Bapak Ibu. Bang jadi dimarah-marahin beliau sama mamanya. Kenapa kau marah-marahin si Pudan? Kau harus sayang ya. Kalau kamu mau Mama panjang umur, jangan pernah kalian berantem berdua. Jadi Bapak Ibu, kami sangat bersyukur kami dipertemukan Tuhan. Saya dari ujung sana, Bang JDP dari Riau, saya tinggal di daerah Tangerang. Tapi Tuhan memberikan satu visi dan satu misi bagi kami untuk kami lakukan bersama-sama, kami kerjakan bersama-sama. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo, kita bergandengan tangan menjadi pekerjanya Tuhan. Amin. Menjadi rakan pekerjanya Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir zaman. Ayo Bapak Ibu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Saya tutup ya, menjawab pertanyaan yang sering sekali di komentar. Karena sering kita dilihat begini saudaraku. Nah, ini ada yang bertanya, apa itu Bang, niru-niru dari sebelah, tauhid. Kedua,
oh ini apa oneness ini katanya kayak gitu saudara. Jadi sekarang kami bongkar lah saudaraku. Ini artinya salam satu tubuh Kristus. Haleluya. Nah itu makanya kita selalu fotonya begini, salam satu tubuh Kristus, atau begini, bersyukur kepada Tuhan ya. Maksudnya apa? Kita dalam pelayanan ini nggak mau membeda-bedakan kamu gereja apa, kamu sinode apa, kamu jabatannya apa di gereja, kita nggak mau. Selama saudara beritakan kabar baik, selamatkan orang-orang, rebut mereka dari mulut serigala, dari jangkauan para serigala, nabi-nabi palsu, saudara adalah sahabat kita. Yes. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan memberitakan Injil. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Injil keselamatan.